Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sumerotan, yang terhormat Wakil Kepala beserta Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini, dan yang sangat kami banggakan narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah menyempatkan hadir jauh-jauh dari Kota Palembang. Ada juga ibu yang jauh-jauh dari Kota Prabu Muli, dan ada juga ibu yang dari Muara ini, yaitu Ibu Rizky Pabena, Ibu Ayu Deta Lestari, dan Iin Andriani. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang di acara pengibasan rencana tidak lanjut pembelajaran mendalam yang akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu 10 September 2025, bersama saya Ayu Aprianti yang akan memandu jalannya diskusi dimulai dari pukul 10 sampai dengan selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, ada susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Sumerotan, yang keempat penyampaian materi, yang kelima tanya jawab, yang keenam doa, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sumerotan kepada yang terhormat Bapak Medi Bastaman SPDN, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan harapannya juga kita masih diberi Fatihah untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan KPU, izinkan kami beberapa materi yang berkenaan dengan, kalau istilah umum BGTK PM, pelajaran mendalam dengan
coding. Coding ini Bapak Ibu katanya hal baru, bukan ada hubungan dengan pembelajaran masalah Merdeka Belajar. Bapak Ibu sekalian, kemarin kami 5 hari di Merenim diberi materi masalah PM, pendalaman belajar mendalam. Pada kesempatan itu Bapak Ibu, kami di Merenim itu ada 32 sekolah, terutama yang kemarin yang dikhususkan yang dapat bos kinerja dan yang memakai dana bos APBN atau bos reguler. 5 hari itu Bapak Ibu materinya mirip-mirip lah dengan kurikulum Merdeka Belajar itu, gak jauh beda lah. Cuma tinggal mengembangkan masalah yang sifat-sifatnya yang lebih detail. Kalau kemarin hanya sebatas kulit dan halaman tengah, kalau sekarang sampai hati dari belajar mendalam itu. Kami juga kemarin diberi materi masalah visi dan misi kalau ke sekolah itu. Jadi visi dan misi itu Bapak Ibu dia ada hubungan dengan pembelajaran mendalam itu. Bagaimana cara memberikan materi pembelajaran agar anak itu senang belajar, bagaimana anak itu tertarik dengan mata pelajaran, bagaimana materi itu anak itu mudah mencernanya. Itu salah satunya. Karena materi-materi itu memang perlunya alat sebenarnya. Alat peraga itu utama Bapak Ibu. Jadi insya Allah dengan adanya materi pembelajaran ini mudah-mudahan ke depan disiplin negeri 1 Sumorotan akan lebih baik lagi. Mungkin disiapkan antara kami hari ini khusus untuk Ibu Bella dan kawan-kawan materinya berapa lembar Bapak Ibu? 15 nih, banyak apa 50 berarti? 24, nah, lumayan banyak. Mudah-mudahan akan selesai dalam waktu setengah jam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Mengapa pembelajaran mendalam penting bagi dunia pendidikan? Hal ini akan kita bedah melalui 3 narasumber kita. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Ibu Ayu Deta Lestari. Kepada Ibu kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan kami untuk menyampaikan pengimbasan dari kegiatan kami 5 hari di SMP Negeri 1 Sungai Wetan. Gelombang. Sama. Nah, itu. Saking cintanya kan. Baiklah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sungai Wetan, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha yang sempat hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita hari ini masih bisa berkumpul di sini untuk mengikuti pengimbasan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 1 Sungai Wetan. Tak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mungkin kami di sini berdirinya di sini, kami mohon maaf bukan
bukan maksud kami untuk menggurui atau mengajari, namun di sini kami hanya untuk menyampaikan informasi apa yang telah kami dapatkan selama 5 hari di SMP 1 Gelombang yang butuh perjuangan, karena di hari pertama kami masuk sudah dihantam oleh badai. Ya, hujan sehingga harus melewati pohon yang tumbang di jalan lembah. Kalau Ibu Iin berbasah-basah dan melewati pohon yang tumbang juga daerah gelombang di dalam. Kemudian ada pecapan juga. Itulah suka duka kami. Sehingga di sini kami ada sedikit semangat untuk menyampaikan materi kepada Bapak Ibu guru. Semoga nanti apa yang kami sampaikan bisa menjadi pelajaran kita bersama. Dan mohon maaf jika ada kekurangan sana sini, maklum saja karena kami juga masih dalam proses belajar. Baiklah, di sini Bapak Ibu, saya pemateri pertama ingin menjelaskan di kerangka kerja di sini kami selama 5 hari itu tentang pembelajaran mendalam. Baiklah, next. Jadi pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum, ya, bukan kurikulum sehingga kita harus gonta-ganti kurikulum, bukan. Tapi kita di sini pembelajaran mendalam adalah pendekatan. Bagaimana kita mendalami pendekatan ini agar bisa kita aplikasikan atau kita gunakan di kelas kita masing-masing. Di situ apa itu pelajaran mendalam? Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar bermakna, kemudian bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan reflektif. Jadi di sini kita guru dituntut untuk melakukan pendekatan mendalam agar siswa tadi bisa belajar lebih dalam lagi dengan berbagai macam cara. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Ini tujuan pelajaran mendalam. Yang pertama itu membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya yang ketiga menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Yang keempat meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan. Dan yang terakhir kemampuan berkomunikasi efektif. Jadi di sini tujuan pembelajaran mendalam ini sebenarnya dari pendekatan-pendekatan yang lain yang sebelumnya, bahwa kita ini sudah sering ketemu dengan kata-kata ini. Sebenarnya lebih diolah-olah saja dengan pendekatan yang sekarang. Pada dasarnya sama saja. Ada yang pendekatan ketuhanan, ada yang kritis, kolaborasi, efektif. Nah, namun ada bagian kesehatan itu ditambahkan. Nah, di dalam pendekatan pembelajaran mendalam ini ada kerangka kerja disebut dengan ini 8, 3, 3, 4. Kalau lebih lengkapnya 1, 8, 3, 3, 4. Untuk memudahkan kita mengingat. 1 itu pendekatan tadi, pembelajaran mendalam 1. 8 apa ini? Dimensi profil lulusan. Kalau sebelumnya kita itu belajarnya dimensi lulusannya itu profil pelajar Pancasila, itu ada 6. Nah, namun di sini ditambahkan lagi. Jadi 8 nambah 2, dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ini terdiri dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kewargaan, ketiga kreativitas, keempat kenalan kritis, kelima kolaborasi, keenam kemandirian, ketujuh kesehatan, dan terakhir 8 komunikasi. Jadi dari pelajar profil Pancasila itu ini ditambahkan cuma 2. Jadi balik lagi sebenarnya kita sudah sering menemukan ini.
mengikuti perubahan. Selanjutnya yang kedua itu pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini, maaf, kita masuk ke prinsip belajar dulu. Jadi prinsip belajar ini ada 3. Ya, ada 3 yang disebut dengan BBM, yaitu berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga M-nya itu menggembirakan. Jadi di dalam kerangka RPPM kita harus dimasukkan prinsip pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga ini pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini juga ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi bagaimana siswa itu memahaminya, bagaimana siswa itu mengaplikasikannya, dan bagaimana siswa itu merefleksinya. Karena yang terakhir ada kerangka pembelajaran. Di dalam kerangka pembelajaran ini ada 4, yaitu pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Jadi keempat ini masuk di dalam RPPM. Nah, ini tadi 8 profil lulusan yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya ini yang dimaksud 8 profil lulusan. Jadi ketuhanan, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu memiliki keyakinan teguh dan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, dan meyakini serta mengamalkan nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Jadinya pada intinya Bapak Ibu di sini 8 profil lulusan ini bagaimana kita membuat kerangka RPPM kita tadi supaya sampai ke 8 profil lulusan ini pada gitu. Jadi bagaimana siswa itu mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kemudian kewargaan ini bagaimana siswa kita mencintai tanah airnya, kemudian kreativitas bagaimana siswa juga berinovasi, berkreatif dalam belajar, dalam membuat produk atau dalam mengikuti pembelajarannya. Kemudian kolaborasi itu bergotong royong. Bagaimana siswa kita membentuk dirinya kreatif, bisa bekerja sama antar teman dan tidak memilih-milih. Saya mau teman yang ini, saya mau teman yang itu. Kenapa? Karena supaya mereka tadi bisa saling menghargai. Kemudian kemandirian. Nah, kemandirian ini kita membiasakan siswa untuk belajar itu bukan hanya nak nunggu guru saja, tapi kita memberikan masukan kepada siswa kalau di mana saja dan dengan siapa saja, dengan alat seadanya atau dengan alat yang canggih pun bisa kita menjadi bahan untuk belajar. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan ini yang ditambahkan di profil pelajar Pancasila. Sini bagaimana kita meyakinkan siswa untuk bisa lebih memperhatikan kesehatannya. Alhamdulillah di sekolah kita terus melakukan senam sehat setiap pagi, bahkan setengah 7 anak-anak sudah standby di sini. Alhamdulillah, karena itu mereka saat ini sudah menyadari. Selanjutnya komunikasi intra pribadi untuk melakukan refleksi, antar pribadi untuk menyampaikan ide. Jadi di sini siswa juga diajarkan untuk berkomunikasi, baik dia menyadari dirinya dan dia bisa menyampaikan ide, gagasan, atau bisa mengungkapkan perasaannya, bagaimana pelajaran dia selama ini, apakah menyenangkan atau tidak. Nah, jadi di sini juga bisa kita kaitkan. Selanjutnya pendalaman kritis. Nah, pendalaman kritis ini selalu ada bagaimana kita menyuruh siswa untuk menggerakkan otaknya supaya tidak lemot atau tidak beku. Jadi di sini kita dianjurkan untuk memberikan misalnya pemantik atau apa agar anak-anak bisa dengan kritis. Nah, ini prinsip pembelajaran. Yang itu tadi BBM, untuk menyingkatnya BBM. BBM
pelajar ini dimasukkanlah ke dalam RPPM tadi atau yang disebut dengan modul ajar yang kita buat itu. Jadi di dalam modul ajar itu dimasukkan prinsip ini, berkesadaran. Kenyamanan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap pengetahuan serta pengalaman baru. Jadi di sini kita dituntut untuk mengembangkan peserta didik itu untuk bisa paham bahwa teknologi atau pengetahuan baru ini jangan kita tolak, tapi kita bisa saring ilmunya apa yang bisa kita ambil. Di sini kita memberikan kesadaran kepada peserta didik. Namun saya yakin Bapak Ibu guru sudah melihat anak-anak kita ternyata banyak yang sudah tahu dalam teknologi. Namun kadang-kadang teknologi yang dia gunakan menjadi dia terjerumus, misalnya main game sampai larut malam atau sampai tidak tidur, bahkan sampai jam 3. Ada yang saya tanya sampai jam 3 tidak tidur, Bu, oleh main game. Alhasil di sekolah ngantuk. Itu salah satu perkembangan teknologi. Namun kita berikan kesadaran kepada anak untuk bisa memahami hal-hal yang positif maupun yang negatif. Selanjutnya bermakna. Pengalaman belajar yang terkait dengan pengalaman sebelumnya bermakna dalam konteks baru, berhubungan dengan disiplin ilmu lain dan mendukung pembelajaran seumur hidup. Jadi di sini kita melakukan keterkaitan, kemudian pembelajaran yang kita lakukan memiliki makna tersendiri di dalam diri anak-anak, sehingga anak-anak berkesan jatuhnya. Oh, saya ingat pelajaran ibu itu kita misalnya pelajaran ibu Ani membuat rajutan. Nah, jadi anak-anak sampai dia lulus pun ingat, oh Bu Ani kemarin ngajarnya buat rajutan. Atau misalnya Ibu Iin ngajar mengetik, yang pada umumnya di daerah kita ini sedikit sekali yang menemukan laptop. Nah, diajarlah Ibu Iin masuk ke ruang lab ngetik. Nah, pengalaman itulah yang menjadi bermakna. Anak-anak tadi ini berkesan. Selanjutnya menggembirakan. Lingkungan pembelajaran yang interaktif mencakup aktivitas yang menarik, memotivasi dan menginspirasi untuk mencapai keberhasilan belajar. Nah, di sini menggembirakan ini kita bisa mengisi dengan ice breaking. Namun jangan seluruh mata pelajaran selama 2 jam kita isi ice breaking. Tetapi adalah sela-sela kita isi. Kadang-kadang anak-anak itu menagih, Bu, itu main Bu. Mungkin dia bosan nulis baik. Nah, jadi kadang-kadang dikasihlah ice breaking dengan joget-joget lah, dengan gerakan atau dengan apa nyanyian. Nah, itulah disebut dengan menggembirakan. Selanjutnya ini berkesadaran tadi ya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ini saja materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh Ibu Bella. Namun sebelum kita melanjutkan, di sini kami punya ice breaking sedikit untuk Bapak Ibu agar kita bisa lebih semangat lagi menerimanya, karena sebentar lagi makan siang. Bapak Ibu silakan berdiri sebentar. Ibu ya, lihatin di depan itu ada contohnya.
Iya, Bapak Ibu sudah ice breaking ya. Semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, baiklah. Jadi saya di sini akan melanjutkan materi terkait dengan BBM tadi Bapak Ibu ya. Sudah disinggung sama Ibu Ayu. Nah, sebenarnya di mana sih letaknya BBM ini? Jadi nanti Bapak Ibu, BBM ini ada di kerangka pembelajaran kita di RPP atau modul ajar. Kita masukkan di situ. Nah, sebenarnya contohnya kalau berkesadaran itu sudah kita lakukan. Ya, misalnya kita memberikan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu kan sudah sering ya kita lakukan. Kita berikan di awal pembelajaran ya. Kita berikan untuk memantik rasa ingin tahu siswa dari tujuan pembelajaran yang kita ambil gitu ya. Kemudian yang kedua ada memastikan murid mengetahui apa yang dicapai dalam pembelajaran. Nah, untuk berkesadaran ini Bapak Ibu, jadi kita sebelum mengajar itu kita harus memberitahu ke siswa, ke murid Bapak Ibu ya, tujuan pembelajarannya apa pada hari ini kita harus sebutkan. Terkadang saya pun kadang itu lupa menyebutkan tujuan pembelajaran langsung saja gitu ya. Nah, ternyata itu harus disebutkan. Jadi tujuannya kita mau belajar apa hari ini, silakan disampaikan sama siswa begitu. Kemudian menunjukkan kebermanfaatan ya sama Bapak Ibu ya. Untuk apa sih kita belajar materi ini? Gitu kira-kira contohnya. Selanjutnya bagian bermakna. Nah, contoh praktiknya kalau bermakna itu misalnya mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di sekitar murid atau di sekitar lingkungan sekolah misalnya ya. Jadi kalau musim banjir nih Bapak Ibu ya, bisa misalnya kita analisis kalau pelajaran IPS kenapa kok bisa sampai banjir gitu kan, penyebabnya dan sebagainya. Atau pokoknya dia berhubungan sama muridnya, berbasis sama lingkungan murid tadi begitu. Yang kedua menunjukkan ilustrasi yang menggambarkan perbedaan antara kenyataan dan pengetahuan yang dimiliki. Itu juga salah satu contoh penerapan dari yang bermakna. Kemudian yang ketiga, melibatkan murid dalam merancang pembelajaran. Nah, yang ini agak ini ya, maksudnya melibatkan itu bukan kita ajak, ayo nak buat pembelajaran rancangan, tidak ya. Jadi itu kita lakukan ada yang namanya nanti asesmen diagnostik Bapak Ibu ya, untuk mengetahui karakteristik murid ini seperti apa. Nah, itulah maksudnya itu kita libatkan murid. Kalau kelas ini cocoknya begini belajarnya. Kalau kelas ini mungkin cocoknya seperti ini. Itu salah satu contoh bagian dari bermakna. Kemudian selanjutnya menggembirakan. Tadi sudah disebutkan juga sama Ibu Ayu salah satunya ice breaking ya. Kemudian itu ada memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif antara pendidik dan murid. Nah, jadi adanya fasilitas pendidiknya ya. Misalnya kita memberikan perangkat ajar yang menarik untuk siswa ya. Biasanya siswa itu kalau sama hal baru dia akan senang ya begitu ya, melihat misalnya kita menggunakan satu yang baru menjadi alat peraga, mereka akan bertanya-tanya mau belajarnya seperti apa nih pakai ini. Nah gitu. Kemudian bisa juga dengan merancang kegiatan pembelajaran yang memberikan jawaban terbuka. Jadi jawabannya mereka disuruh berpikir sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi murid untuk berdiskusi atau simulasi boleh ya, dan memberikan dukungan dan tantangan yang sesuai kemampuan murid. Jadi kalau muridnya bagus kita apresiasi, kalau muridnya belum cukup bagus kita bantu agar jadi bagus begitu. Selanjutnya bagian pengalaman belajar. Jadi Bapak Ibu, kalau di K13 ya, K13 kita tahu ada yang namanya pendekatan saintifik yang 5M itu ya, memahami dan sebagainya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ada pendekatan mendalam ini, jadi susunan sintak pembelajarannya itu 3 ini: memahami, mengaplikasi, merefleksi. Itu sintak pembelajaran, susunan sintak pembelajarannya. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Begitu.
Jadi susunannya seperti itu. Tinggal disesuaikan dengan model pembelajarannya. Kalau discovery bagaimana, kalau BBL bagaimana gitu. Kalau memahami kan berarti dia tahap awal ya. Jadi kita memberikan pemantik, penguatan dan sebagainya. Kalau mengaplikasi ialah misalnya berdiskusi atau melakukan project misalnya Bapak Ibu ya. Nah, itu juga salah satu contoh dari mengaplikasi. Kemudian kalau merefleksi ya, jadi untuk refleksi ini Bapak Ibu, kita harus memberikan waktu bagi siswa. Jadi kita tanya bagaimana pembelajaran hari ini gitu. Kita minta umpan baliknya Bapak Ibu ya. Dan salah satu contoh refleksi selain kita pertanyaan langsung, bisa juga dengan kita suruh siswa tadi menulis emoticon misalnya ya, saya dia senyum atau tulis semangat gitu ya, itu boleh seperti itu untuk refleksi. Sekarang pengalaman belajarnya sama yang seperti saya sebutkan tadi Bapak Ibu ya, kita langsung saja. Nah, lanjut, ini yang sedikit berbeda lagi. Jadi di modul ajar atau RPPM dalam pembelajaran mendalam itu ada 4 ini. Nah, kalau yang sebelumnya ada, tapi ada yang lebih ditekankan di sini. Jadi yang pertama ada praktik pedagogis, yang kedua ada kemitraan pembelajaran, yang ketiga lingkungan pembelajaran, dan yang keempat pemanfaatan digital. Kalau praktik pedagogis itu di bagiannya ini. Nah, ini adalah contoh RPP-nya Bapak Ibu ya. Bentuk RPP untuk pembelajaran mendalam. Jadi bagian identifikasi sama sebenarnya ya. Nah, ini bagian praktik pedagogis, ada identifikasi kesiapannya apa, kemudian materi pelajarannya dituliskan, dimensi profil lulusan yang ada 8 tadi itu dituliskan di sini apa yang mau dicapai di dalam kerangka pembelajaran. Nah, di desain pembelajaran ada capaian pembelajaran juga ditulis, lintas disiplin ilmu. Nah, ini yang baru. Jadi kalau di pembelajaran mendalam ini dia ada kolaborasi Bapak Ibu. Misalnya bahasa Indonesia nih cocok untuk bisa kolaborasi sama pelajaran apa, dan itu dituliskan di RPPM atau di modul ajar. Gitu. Kalau praktik pedagogis itu isinya adalah model, strategi yang bagian bawah ini Bapak Ibu ya. Model, strategi, kemudian metodenya apa yang ditentukan oleh guru. Contoh misalnya pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek atau yang lainnya. Gitu. Jadi bagian praktek pedagogis itu lebih ke strategi, model, teknik dan apa yang diterapkan. Itu kalau dalam bentuk RPP. Kemitraan pembelajaran itu tadi poin yang kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemitraan pembelajaran ini bisa dilihat di situ untuk berkolaborasi dan berperan dalam pembelajaran. Misalnya guru bidang studi lain, jadi kalau bahasa, misalnya mau buat laporan hasil percobaan, dan bisa berkolaborasi dengan guru IPA, gitu. Kira-kira Bapak Ibu ya, contohnya. Kalau lingkungan pembelajaran, nah harus dituliskan pula di dalam RPP itu. Misalnya di kelas, di lab, atau di lapangan dituliskan di situ sebagai pilihan Bapak Ibu ya. Kemudian pemanfaatan digital, misalnya PPT dan sebagainya dituliskan pula di situ. Jadi apa ya? Kami kemarin juga kok sampai lingkungan sekolah, maksudnya mau ngajarnya dimanapun dituliskan. Tapi ternyata yang memang rinciannya seperti ini harus dituliskan. Mau belajarnya di lab atau di kelas dan sebagainya. Kemudian ini baru masuk ke kerangka inti pembelajarannya Bapak Ibu ya. Bagian pembelajaran. Yang pertama bagian awal, ya bagian awal pembuka dan teman-temannya bisa ya. Bagian inti. Nah, bagian inti tadi yang 3 tadi dimasukkan, memahami, mengaplikasi sama ya refleksi Bapak Ibu ya. Nah, itu dimasukkan di dalam RPPM-nya atau modul ajarnya. Ya, dan bagiannya ada penutup. Jadi Bapak Ibu yang dijelaskan sebelumnya, kemudian
akan dituangkan di dalam RPP bentuknya Bapak Ibu ya. Nah, inilah salah satu contoh RPP dari pembelajaran mendalam. Inilah bentuknya yang kami temukan dan kami bisa ambil dari kami pelatihan kemarin. Jadi baiklah, itu saya lanjut akan dilanjutkan oleh Ibu Iin. Silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh Ibu Ayu dan Ibu Bella. Bagian saya ada asesmen. Oke, di sini asesmen dibagi menjadi 3, yaitu asesmen awal pembelajaran, kemudian asesmen pada proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah asesmen pada akhir pembelajaran. Kalau yang awal pembelajaran itu menentukan metode atau cara yang digunakan secara komprehensif untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Misalnya dilakukan saat pretest, seperti yang tadi sebelum kita melakukan pertemuan ini akan dikirim oleh Ibu Bella pretest untuk mengukur misalnya apa yang kalian ketahui tentang pembelajaran mendalam. Nah, setelah itu baru kita jelaskan. Kemudian untuk proses asesmen, proses pembelajaran yaitu asesmen dalam pembelajaran mendalam disesuaikan dengan asesmen as learning dan asesmen for learning. Dan ada lagi asesmen of learning, ada 3 asesmen. Pada akhir pembelajaran yaitu untuk kenaikan kelas atau pembagian raport, adanya asesmen di akhir pembelajaran yaitu tes tertulis, tes lisan, tes penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, observasi, portofolio, peer assessment, self assessment, dan penilaian berbasis kelas. Nah, ini asesmen dibagi menjadi 3, yaitu dibagi menjadi 2. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, yang formatif itu dibagi menjadi 2, yaitu asesmen as learning dan asesmen for learning. Itu yang formatif. Itu adanya di asesmen awal dan proses pembelajaran. Nah, contohnya pembuatan jurnal reflektif, self assessment, peer assessment, checklist, terus kemajuan belajar itu asesmen kayak itu. Kemudian asesmen for learning, peta konsep, umpan balik formatif, classroom assessment, teknik, observasi, dan lainnya. Nah, yang sumatif itu asesmen di akhir pembelajaran atau akhir semester. Nah, asesmen of learning itu biasa kita sering lakukan, tes lisan, tes tertulis, kemudian laporan, penilaian proyek, portofolio, dan lain-lain. Misalnya kan ujian semester, kemudian penilaian P5 yang biasa kita lakukan itu masuk di penilaian sumatif. Kalau ulangan harian itu masuk di asesmen formatif. Oke, nah ini ada teknik-teknik untuk pengambil penilaian. Yang ini ada observasi, itu asesmen dilakukan dengan cara mengamati langsung peserta didik, aktivitas peserta didik. Misalnya kita mengamati anak itu perilakunya, di situ kita memberikan penilaian secara tingkah laku atau nilai harian mereka. Nah, yang berdasarkan kinerjanya, menilai kemampuan murid melakukan suatu tugas atau aktivitas nyata. Biasanya terkait keterampilan proses. Misalnya diberikan tugas apa, hasil nilainya seperti apa. Misalnya Ibu Ani suruh menggambar, seperti apa hasil gambarannya. Nah, di situ penilaian berdasarkan observasi. Terus penilaian diri, murid menilai pekerjaan atau performa teman menggunakan rubrik yang disepakati. Jadi sesama teman mereka saling memberikan di penilaian. Nah, yang ini yang selanjutnya proyek.
asesmen terhadap serangkaian aktivitas terencana yang menghasilkan produk tertentu. Nah, contoh yang biasa kita lakukan yaitu P5. Nah, terus kemudian kita ada tes tertulis, penilaian pemahaman konsep melalui soal tertulis, biasa berupa pilihan ganda, isian atau uraian. Itu juga sering kita lakukan di sekolah, sudah kita lakukan. Kemudian penilaian antar teman, murid mengevaluasi hasil dan proses belajar mereka berdasarkan kriteria tertentu. Itu penilaian antar teman. Kemudian tes lisan, penilaian pemahaman murid secara langsung melalui komunikasi verbal. Misalnya biasanya yang dilakukan oleh guru agama, misalnya tes bacaan ayat-ayat, misalnya kan, atau tes sholat, atau cara melaksanakan wudhu sholat. Nah, itu sudah sering kita lakukan. Kemudian penugasan tugas individu atau kelompok sebagai bentuk latihan atau penguatan pembelajaran. Nah, sering kita membuat kelompok-kelompok belajar. Di situ bisa memberikan penilaian di dalam kelompok. Kemudian portofolio, kumpulan dokumen atau karya murid yang menunjukkan perkembangan belajar dalam kurun waktu tertentu. Jadi hasil penilaian kita selama ini dikumpulkan dan akhirnya menjadi penilaian akhir. Oke, ini adalah inquiry kolaboratif, pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran, serta berkelanjutan merefleksikan serta menyempurnakan praktek pengajaran. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Bella, seperti berkolaborasi antar guru. Misalnya guru ya seperti P5 kemarin kita berkolaborasi antara Ibu Ani karya seni misalnya ditari dengan misalnya sama bahasa Indonesia kan. Nah, itu adanya kolaborasi pembelajaran bahasa Indonesia dan seni tari atau seni drama. Kemudian bisa berkolaborasi lagi dengan IPS kewirausahaan. Nah, itu biasa terjadi yang sudah kita pelajari, sudah kita lakukan di P5. Selanjutnya siklus inquiry kolaboratif. Nah, ada akses identifikasi, proses memahami secara mendalam siapa murid yang ada di hadapan kita, apa fokus inquiry kolaboratif yang ingin disasar. Jadi dengan kita memahami murid, kita bisa berkolaborasi dengan guru tertentu. Misalnya apa masalah yang kita hadapi terhadap murid, misalnya ada yang pintar olahraga, kita bisa berkolaborasi dengan guru olahraga, atau yang pintar menyanyi, bisa kita berkolaborasikan dengan guru seni. Kemudian desain, perancangan, guru bersama tim kolaboratif mulai bertanya, berdiskusi mengenai strategi pendekatan pembelajaran yang paling relevan untuk menjawab fokus inquiry yang sudah ditentukan. Jadi kita berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah kita pahami tadi terhadap murid. Misalnya ada yang suka olahraga, kita bersama guru olahraga berkomunikasi bagaimana caranya agar dia bisa ikut misalnya perlombaan apa, seperti itu. Kemudian implementation, pelaksanaan, fase di mana guru dan tim kolaboratif secara bersama-sama menerapkan rencana tindakan yang telah disusun dalam proses inquiry untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, setelah perancangan, kemudian pelaksanaan antara guru, kemudian measurement, reflect and change, pengukuran, refleksi dan perubahan. Pada tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran yang dirasakan benar-benar memberikan dampak positif bagi murid, menjadi dasar bagi perbaikan. Kemudian pembelajaran mendalam sama dengan masa depan yang berkualitas. Ini termasuk tujuan dari pembelajaran mendalam, yaitu menguatkan karakter,
meningkatkan kompetensi, membentuk lulusan berdaya saing global dan berakar pada nilai luhur. Oke, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, betul. Tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, dari penyampaian ketiga materi tadi mengenai apa itu pembelajaran mendalam dan dimensi pembelajaran mendalam, kemudian ada juga profil lulusan pelajaran mendalam. Mungkin pada Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, kami akan membukakan forum diskusi. Pak yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sudah hafal? Nah, itu adalah contoh MPP, pembelajaran mendalam. Nah, ini si KIPA, sistem pencernaan. Ada semua materi pembelajaran. Bapak Ibu, jadi pendekatan pembelajaran mendalam ini kurikulumnya kita sama kan, kelas 7, 8, 9 yang sekarang kan ini kurikulum merdeka. Nah, jadi pendekatannya sama seperti ini juga. Itulah sintak pembelajaran tadi nah Bapak Ibu. Itu dimasuk ke di apa pembelajarannya, langkah pembelajaran. Iya, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Sudah tuh yang kemitraan nanti yang itu ininya prinsipnya baik, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah, itu yang bagian atas ada atas sedikit tak? Nah, lalu kemitraan pembelajaran yang tadi kolaborasi, ada kolaborasi inquiry. Jadi dia tuh bisa dengan lingkungan sekolah atau bisa dengan lingkungan luar sekolah juga bisa, atau masyarakat juga bisa. Yaitu tergantung yang mana yang mau ya. Kalau sekolah kan sesama guru bisa, IPA, PJOK, BINDO boleh gitu. Sebenarnya kalau apa inquiry kolaboratif itu larinya ke kita kan ada PBP Pak Nusrin Pak yang ya PBP itu apa ya? Nah jadi larinya ke situ. Kalau P5 dulu kan dia kan ada tujuan pembelajarannya DE. Nah kalau yang sekarang ini dia ngambil tujuan pembelajaran dari materi masing-masing itu yang kolaborasi. Modelnya itu langsung. Tidak, kalau buku tidak ganti. Kan dia pendekatan modelnya tadi. Sama kalau K13 saintifik pendekatannya yang 5M itu. Nah, yang ini merdeka ini mendalam pendekatannya. Modelnya itu lah intinya.
Umpan itu ada diganti. Nah, untuk pembuatan RPP itu kan buat CP. Nah, CP, ATP itu bisa dilihat di ruang DTK. Nah, seperti Ibu Eta IPA kan, nah IPA bisa cari di ruang DTK Bu. Klik itu kelas 9. Nah, materinya apa langsung keluar. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu doa. Untuk doa kami mohon kesediaannya kepada Bapak Nusril SPD untuk memimpin doa hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita berdoa sama-sama dengan harapan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi guru yang disenangi, diminati oleh siswa, sehingga proses pembelajaran kita lebih menyenangkan lagi di masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadatin ashabi Rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa malik minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma tawil amalana wa sofi ajasadana wa nawil qulubana wa sabit imanana wa asin amalana wa wasi arzaqana wa ilal khaliqina wa anisari abuna wa biha wa ijana fid wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi auzi'na an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala saliman tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik Bapak Ibu, kita berfoto dulu. Sebelum keluar kita foto bersama dengan